Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara yang terkasih, adalah hal yang biasa ketika sedang dihadapkan pada sebuah masalah atau cabaran hidup. Kebanyakan orang mencari cara dan jalan sendiri untuk mengatasinya. Mereka tidak pernah membicarakan atau mengutarakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah melibatkan Tuhan. Mengapa? Mereka khawatir apa yang direncanakan dan jalan yang ditempuhnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, mereka keburu bernafsu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya sebelum berbicara dengan Tuhan. Alangkah baiknya sebelum merencanakan dan melakukan sesuatu, kita menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan, saudara. Kita harus belajar mendisiplinkan diri untuk berdoa, menyampaikan segala rencana, menyampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat 15 menasihati, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika perlu, saudara, kita juga dapat membagi rencana dan keinginan kita itu kepada pemimpin rohani kita atau orang yang lebih bijaksana yang hidupnya dekat atau karib dengan Tuhan untuk meminta saran atau nasihat dan menyingkronkan pendapat kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hanya menginginkan ketaatan dan penyerahan diri kita, sedangkan langkah-langkah selanjutnya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Saudara, Kejadian 12 ayat 1, kepada Abraham Tuhan memberikan perintah, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekalipun Abram belum tahu tempatnya secara pasti, saudara, dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Tuhan memang tidak pernah memaksakan kehendak-Nya bila kita tidak mau. Ketika kita mau taat, maka Tuhan akan menuntun dan Tuhan akan membimbing kita. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Karena itu saudara, tak perlu takut. Apabila Tuhan memerintahkan, Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah saat ini. Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami, pencerahan bagi kami, pengertian kepada kami ketika kami mendengarkan, merenungkan firman Allah saat ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu menunjukkan jalan yang terbaik supaya kami ikuti. Ampuni kami, terkadang kami mengabaikan dan menomorduakan Tuhan. Dan firman Allah ini tegas berkata, orang yang takut akan Tuhanlah yang akan Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ketika menghadapi berbagai macam hal di dalam kehidupan kami, Tuhan ajar supaya kami menyerahkan seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Maka kami percaya setiap rancangan yang kami buat, kalau Tuhan kehendaki, maka Tuhan memberkatinya dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini firman Allah ini membuat kami tidak perlu takut lagi, karena ketika Tuhan yang memerintahkan, ketika Tuhan yang menyatakan, maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas hidup kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.